Silakan. Sambil menikmati kopi pagi, air putih. Ayo, masa Pak Juwarno terus, Rek? Nanti pahalanya diambil Pak Jo semua itu ilmunya. Ayo, yang lain. Meskipun sedikit, nggak apa-apa. Yang penting belajar ini. Sambil gayeman nggak apa-apa. Tahu gayeman? Sambil makan snack. Saya snacknya kalau pagi gini, buah. Kalau pagi gini snacknya buah, dulur ya. Minum air putih 1 liter. Kalau bisa yang hangat. Terus pisang. Itu. Jangan pagi-pagi langsung asap. Repot nanti. Pagi-pagi itu air putih, buah. Nah, itu terus nanti setelah kajian gini, jalan kaki. Bagi yang sudah 40 tahun ke atas, jalan kaki aja, nggak usah lari, protol nanti. Nah, apalagi yang 50 tahun ke atas, jalan kaki aja. Kalau Pak majukan, cukup lihat-lihat aja udah tua, udah 60 tahun ke atas. Iya, ini penting ini menjaga kesehatan dulur ya. Coba dinyalain sih kameranya. Kameranya coba dinyalain semua. Kita kenalan hari Ahad ini. Monggo, siapa yang mau murojaah? Ayat 1-3. Nanti kita bareng-bareng bersama untuk bahas bersama. Monggo. Mas Yasin mau nyampaikan sesuatu? Ini Yasin mana? Yasin Kediri apa Yasin Lampung nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ashr ayat 1-3. Surat ini pendek tapi sangat syarat maknanya. Al-Ashr itu masa atau waktu. Saking berharganya waktu, yang paling berharga di bumi ini ya adalah waktu. Al-Asr, ada pula yang menyebutkan bahwa waktu asar, yang mana waktunya itu lebih pendek atau sedikit. Pemaknaan yang lebih luas bahwasanya waktu kita di dunia ini sangat pendek, tidak panjang. Kita saja yang merasa panjang. Ujuk-ujuk sudah berumur, ujuk-ujuk anak kita sudah besar, sudah kuliah, ujuk-ujuk baru kemarin perasaan SMA. Tapi ternyata tiba-tiba ada kabar teman kita meninggal dunia. Nah, baru kemarin mata rambut, sekarang ternyata sudah memutih. Cepat kita ini di Bali rasanya baru kemarin ternyata sudah 13 tahun. Nah, maka kaitannya dengan surat Al-Ashr ini pada ayat selanjutnya yaitu innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa rugi? Karena di dalam waktu yang singkat itu, harusnya waktu yang singkat itu harusnya dimaksimalkan. Ya, yang pertama yaitu untuk sibukkan untuk menghapus catatan sebelah kiri dan menambah catatan amal di sebelah kanan kita. Kenapa? Karena di sini adalah kita diberi peringatan. Inna itu ismu takkid yang artinya sungguh. Kalimat insana itu semua manusia.
Semua manusia itu berada di dalam khusrin, yaitu kerugian. Semua manusia itu rugi terkait waktu yang singkat itu, tapi tidak dipakai untuk dua hal tadi. Ya nggak tahu sibuknya manusia ini sekarang dipakai apa ya di dunia ini. Yang kedua, karena manusia tidak kunjung sadar bahwa sebenarnya tidak ada tambahan atau panjang umur, itu konsepnya keliru. Umur itu berkurang sebenarnya, dan kita ini masing-masing sudah dijatah Allah umurnya, yaitu ada yang cuma sehari, 2 tahun, 70 tahun, sampai 80 tahun. Kalau kita sudah berada di usia 40, lalu kita dijatah 60, berarti usia kita sudah berkurang. Ini menjadi trigger ya untuk kita untuk bersejarah, karena kita mendekati limit waktu. Sehingga apa orang-orang yang banyak merugi dalam menata konsep waktu. Lalu ada 3 pengecualian untuk kategori manusia yang tidak rugi, yaitu yang pertama orang-orang yang beriman. Nah, dalam ini ada 6 rukun iman. Yang pertama, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil. Oke, jadi tapi iman ini memiliki 3 syarat ya. Bukan hanya sekedar iman. Iman yang pertama yaitu tasyidu fil qalb, yaitu yakin betul di dalam hati. Lalu iqrar bil lisan, diikrarkan dalam lisan. Dan yang ketiga yaitu amalu bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Orang yang beriman itu salah satu cirinya yaitu hubbalillah, lebih mencintai kepada Allah. Kalau tidak begitu nanti imannya hanya di lisan saja. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 juga disebutkan ada orang yang Islam tapi belum iman. Iman terhadap kitab, padahal di dalam kitab itu berisi ribuan perintah dan larangan. Sudah berapa yang kita laksanakan? Berapa yang kita tinggalkan? Yang bisa mengukur iman ya diri kita sendiri. Yang kedua, wa'amilus sholihah, yaitu orang yang beramal soleh. Jadi iman itu urusan hati. Ritual vertikal harus ada tembusan horizontal, yaitu beramal soleh. Yang ketiga, saling bernasihat, saling mengingatkan untuk kebenaran dan kesabaran. Yang pertama, kebenaran, standar utamanya untuk menasihati itu dalam Quran dan hadis. Jadi nasihat tidak sekedar nasihat, tapi pakai standar kebenaran yang paling qat'i. Lalu saling menasihati dalam sabar. Sabar mengingatkan, sadar diingatkan. Karena tawaso itu artinya saling, jangan hanya saling mengingatkan, tapi juga mau diingatkan. Mengingatkan itu butuh sabar, karena mesti diolok, dibenci, dan sebagainya. Nah, 3 hal tadi supaya kita itu tidak akan merugi. Itu saja catatan dari kami. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Umiana. Ada tambahan dari yang lain mungkin tentang surat Al-Asr yang mungkin masih tercecer belum tersampaikan? Ada? Ada ya? Sudah ada? Oke, kalau tidak ada, saya beri highlight dari ayat 1 sampai ayat 3. Kalau kata kuncinya itu pertama al-asr, waktu ya. Al-asr, betapa pentingnya posisi waktu di dalam kehidupan kita. Allah mengingatkan sampai dijadikan sumpah. Wal asr, demi masa. Artinya demi masa yang singkat. Manusia itu hidupnya singkat. Enggak, jangan merasa jauh. Sebentar banget kita ini. At a glance. Banget sekilas. Innal insana lafi khusrin, maka sini keywordnya adalah apa? Khusrin. Rugi. Rugi. Manusia itu semuanya rugi. Pada ayat ketiga, kata kuncinya exception itu illa. Siapa illa? Kelompok yang terkecuali itu. Ada 3, alladzina amanu, yang pertama, yang kedua wa amilus sholihah, yang ketiga wa tawasaw. Mereka yang beramal soleh dan yang kemudian saling menasihati, saling mengingatkan, baik bil haq maupun bis sabr atau sobis sabr. Ya, itu. Maka manfaatkanlah waktu sebaik mungkin sebelum waktu itu diambil. Sebelum waktu itu diambil. Dan kita tidak tahu kapan waktu itu diambil. Karena itu seperti yang saya sampaikan, langkah pertama itu penting, yang terpenting langkah terakhir, tapi karena kita tidak tahu langkah kapan terakhir itu, maka semua langkah menjadi penting. Ya. Kita lanjutkan pada surat Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan tentang surat Al-Asr sebelum kita lanjut? Oke, tidak ada ya? Ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil